Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Ya, anak-anak OSIS biasanya semangatnya luar biasa. Apalagi ketuanya. Ya, harusnya ketuanya bisa mentransfer semangatnya kepada anak buahnya, ya, atau bawahannya. Oke, sebelum masuk ke materi, hari ini nanti kita akan membahas tentang kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Kalau di sini ada kelas 10 ya? Ada kelas 10, ada kelas 11. Yang kelas 11 sudah tahu yang di depan Ibu pembina OSIS sektor berapa? Yang kerudungnya hijau? 6. Kalau yang kerudungnya yang bajunya merah? Siapa namanya? Bu Yuni siapa? Siapa? Bahasa Jawanya besok nggak lulus. Oke. Ya, hari ini Bu Yuni ingin kalian ceria. Senyumnya mana? Oh, tutup masker ya. Maskernya dipakai, maskernya ditutup. Jangan di leher. Ya. Meskipun pakai masker harus tetap tersenyum. Bu Yuni tahu siapa yang senyum, siapa yang nggak senyum. Ini belum senyum. Ya, senyum. Oke, hari ini nanti kita membahas kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Nanti yang mengisi materi adalah Bu Indria Nurmaini. Ya, beliau adalah pembina OSIS Sekbid 6. Sekbid 6 siapa tuh? Mariska. Terus kelas 10-nya? Perwakna. Oke, nah terus nanti Bu Yuni di sini sebagai moderator atau hanya sebagai pengantar saja. Nanti silakan diikuti dengan sebaik-baiknya karena beliau adalah pemateri yang hebat sekaligus pelaku usaha yang sudah sukses. Tepuk tangan buat Bu Indri. Siapa di sini yang pengen jadi usaha? Siapa di sini yang pengen berwirausaha? Belum ada yang pengen? Bu Yuni juga pelaku usaha loh. Tapi omsetnya per bulan baru 100.000. Belum sukses seperti Bu Indri. Nah nanti makanya silahkan disimak dari penuturan beliau bagaimana kiat-kiatnya menjadi pengusaha yang sukses. Karena seperti yang sudah Bapak Kepala Sekolah sampaikan kemarin, suatu saat nanti atau 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, beberapa profesi akan hilang. Penjaga tol sudah mulai digantikan oleh robot, oleh mesin. Bisa saja besok seluruh operator produksi di PT-PT juga semuanya yang menjalankan adalah mesin. Nah maka dari itu kalian harus punya mindset, saya harus jadi bos, ya, bos untuk diri sendiri. Nah nanti silakan ditanyakan apa kiat-kiatnya, tipsnya bagaimana untuk menjadi pengusaha yang sukses pada Bu Indri, gitu ya. Langsung saja Bu Indri, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, jos. Harus ada gerakan dari tubuh kalian, coba. Semangat pagi. Pagi, jos. Josnya belum masuk Bu, ulang lagi Bu. Jos. Kelas 10. Coba josnya yang lebih semangat lagi, lebih meninggi lagi. Semangat pagi. Pagi, jos. Sambil berdiri coba. Berdiri dulu, berdiri, ayo berdiri. Tarik nafas. Ya, lepaskan. Oke. Semangat pagi. Pagi, jos. Oke, terima kasih. Applause buat kalian semua. Ya, silakan duduk kembali. Ada yang auto, ada yang nunggu. Bagus kalian. Ya, anak-anak OSIS yang akan tunduk dan patuh terhadap perintah ataupun amanah sekolah ya. Untuk kali ini
materi di sesi 3 di hari ini adalah tentang kewirausahaan. Saya menyampaikan sedikit materi saja, tidak terlalu muluk-muluk, ya, biar kalian juga tidak terlalu pusing untuk menerima materinya. Kalau materi terus-menerus pasti kalian pusing, overload ya, otak kalian nanti overload. Nah, jadi materi yang sangat dasar, yang sangat ringan. Kewirausahaan, dasarnya dari itu, ya. Di situ ada awalan dan akhiran, awalan ke dan akhiran an. Kata dasarnya yaitu wira dan usaha. Wira, coba urutannya. Wira itu apa sih sebenarnya? Wira adalah salah satu berdiri, menjawab. Ayo. Wira. Wah, ada yang sudah mencoba berstatement di belakang tapi belum berani menyendiri. Anda coba harus berani. Ya, Silahkan harus mengungkapkan berani. pendapatnya. Jangan malu-malu. Salah tidak apa. Nanti dalam wirausaha juga sama. Ketika gagal tidak masalah. Jangan terus gagal. Aduh, sudah selesai. Ya, wira. Wira adalah Cinta. wira. Berdiri, Sin. Ayo Sin, Kayaknya malu-malu tadi. ayo dicoba saja. Sebisanya. Ini latihan, melatih mental kalian. Jadi misalkan ketika kalian menyampaikan statement dan itu belum tepat, kira-kira langsung dihujat, disalahkan, atau kita terima dulu, nanti kita perbaiki? Terima dan perbaiki. Coba salah satu. Ayo Sin. Sinta, silakan berdiri menyampaikan pendapatnya. Salah tidak apa. Menurut saya, arti wira adalah gagap. Ya. Oke, satu. Oke, yang lain. Ayo langsung berdiri. Yuk, otomatis. Yang depan, sebelah utara. Siapa Mbak Anur? Berdiri, Anur. Yuk, berdiri dulu. Menurutmu apa? Ya, berdiri dulu. Menurut saya wira itu usaha, karena mereka teman dekat ya, wira dan usaha. Ya, coba yang lainnya. Mbak Safa. Menurut saya wira itu lebih ke tokoh atau pelaku yang melakukan usaha. Kasih aplaus. Ya, wira ini adalah sesosok atau seseorang, ya. Dia seorang pelaku atau yang nantinya bisa dikatakan sebagai pahlawan. Dia yang akan berjuang dengan usaha. Usaha tahu ya? Ya, itu usaha adalah kerja kalian, jerih payah kalian, makanya itu jadi satu, wira dan usaha. Oke, next. Untuk wirausaha ini, kira-kira menurut kalian bekal apa yang harus dipersiapkan? Modal. Terus? Tekad. Ide. Harus ada ide ya ternyata ya. Oke, ya, apa lagi? Ya pokoknya relax ya. Jangan saya harus mencatat, tidak, tapi kalian fokus dengan pendapat teman dan berusaha untuk menghargai pendapat orang lain. Apa lagi? Usaha. Usaha yang sungguh-sungguh. Ya, mungkin ya seperti itu. Jadi di dalam wirausaha tadi dibutuhkan yang namanya modal. Sekarang guru tanya lagi, apakah modal itu harus berupa uang? Tidak. Kalau misalkan guru tuh bingung, sekarang guru nggak punya uang tapi harus
bekerja biar dapat uang. Apakah kita harus terus mengikuti orang lain, bekerja di tempat lain, atau sudah bisa langsung mandiri? Oh, bisa langsung mandiri, bagus. Kenapa bisa? Ikut usaha orang lain. Ikut usaha orang lain. Contohnya Bisnis online. bisnis online. Sudah menjalaninya? Suka disuruh itu apa dijualin. Oh, suka. Ya, berarti sudah mulai menjalani usaha. Ya, jadi nanti kalian tidak usah khawatir. Yang namanya usaha itu tidak harus dengan modal secara finansial. Ya, ingat itu. Jangan kalian tanamkan, Bu, saya tidak punya uang maka saya tidak akan usaha. Salah besar. Ya, yang penting kalian punya tekad kuat, punya motivasi dalam diri kalian sendiri untuk melakukan sebuah usaha. Ya, bukan hanya ikut-ikutan bergaya saja dengan gaya hidup yang luar biasa, tetapi kalian isinya nol. Kelihatannya keren, penampilannya luar biasa, ya, tetapi isinya nol. Jangan sampai. Lebih baik kalian memilih yang biasa saja, tetapi isi kalian luar biasa. Itu ya. Jangan sampai ikut-ikutan bergaya dan gengsi ketika kalian harus berjualan. Ada yang malu untuk jualan? Tidak. Siap? Siap melihat masa depan yang lebih cerah lagi ya pastinya ya. Ya, tidak mau masa depan kalian suram ya. Setelah lulus mau ngapain? Kerja. Ya ini. Ya. Pada saat sekolah sekarang waktu luangnya banyak apa sedikit? Banyak sekali. Apa yang kalian lakukan? Main HP. Sama. Saya main HP. Ya. Siapa lagi yang sama dengan saya main HP? Siapa lagi yang sama main HP? Ya. Ada yang tidak suka main HP? Oh, saya main HP. Ada yang tidak suka main HP? Ada, Mbak Salsa nggak suka main HP? Nggak suka? Oh, nggak suka. Bobi juga enggak? Oh, suka. Berarti yang dikasih 100% suka semua ya? Ya, oke. Melanjutkan materi yang sebelumnya. Sama ya Bu Yuni kita ya? Oke, kita sama-sama suka main HP. Nah, sekarang HP kalian manfaatkan untuk apa? Bisnis online, bagus. Ada lagi yang bisnis online? Oh ya, tunjuk jari, saya hitung dulu yang bisnis online. Tadi waktu ditanya Bu Yuni belum ya? Belum, sekarang tiba-tiba muncul ini Bu Yuni. Ya, berapa orang yang sudah bisnis online? Wow. 6 orang, ya, 6 orang sudah bisnis online. Ya, walau reseller, walau apapun itu namanya, yang penting sudah mencoba untuk menjual sebuah produk. Kira-kira awal mau memulainya malu apa tidak? Ada yang malu? Nggak sih malu? Kenapa kok dilanjut kalau malu? Ya karena butuh. Oh, karena butuh. Jadinya malunya tersingkir. Hempaskan malu ya. Itu. Yang penting kalian bertekad kuat untuk mensejahterakan siapa? Kalian ingin mensejahterakan siapa? Diri sendiri, terus orang tua, keluarga kalian. Ya, lebih besar lagi nanti kalian akan membawa manfaat lebih banyak lagi ke orang-orang sekitar kalian. Ya, seperti itu. Dulu Bu Guru juga hanya jualan pulsa. Kalian ada yang jualan pulsa? Ada. Ya. Bu Guru mau jualan pulsa? Tidak. Ya. Kenapa mau jualan pulsa? Sudah jadi guru kok jualan pulsa sih Bu? Ya, sampai saat ini Bu Guru jualan pulsa. Ya, serius ini Bu Guru tidak main-main mengenai jualan. Pokoknya ketika kalian ada kesempatan silahkan diambil. Bu, saya jualan barang bekas apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ada yang malah barang bekas nilainya lebih tinggi daripada yang baru ya? Ada enggak?
ada dimodifikasi. Nanti ada kaitannya dengan kreativitas dan inovasi kalian. Ya. Terus ada yang jualan apa lagi? Baju. Oh iya, sekarang jualannya baju. Di saat pandemi kemarin itu yang paling laris apa? Makanan, masker, hand sanitizer, skincare ya. Skincare banyak juga masih ya. Ya itu peluang usaha di setiap masa adalah berbeda-beda. Ya, yang kemarin di saat pandemi jualan fashionnya nggak turun, tetapi naik pada saat penjualan masker dan alat kesehatan lainnya. Nah, itu semua ada masanya sendiri-sendiri, fluktuatif dan nikmatilah. Ketika jatuh, jangan takut. Ada yang takut jatuh? Biasanya kalau kalian jatuh, bisa bangkit lagi? Bisa. Ada yang menolong kalian? Ada. Apa malah ditertawakan? Oh iya, bahagia ya? Iya. Malah bahagia. Arya selalu begitu. Gimana ini? Masker apa ya? Padahal ya? Ditimpa tang ya Bu, biar nggak bisa bangkit. Oh gitu. Ditimpa sekalian ya, yuk. Pintar ya ternyata ya. Biar saya tidak ada pesaingnya, gitu ya. Arogansinya muncul. Oke, lanjut lagi ya ke Bu Guru lagi. Tadinya Bu Guru jualan pulsa, terus mulai merintislah jualan tas, ya masih mulai masuk ke dunia fashion ini. Terus ke baju, ya jilbab dan lain-lain untuk saat ini ya. Jadi kalian tidak usah malu untuk jualan. Nanti mulai dari keuntungan, misal keuntungan makanan saya hanya untung Rp100 per bungkus, Bu, apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalian takut dengan keuntungan Rp100? Tidak. Kalau 1.000 orang yang beli, untungmu berapa? 100.000. Kalau 1 orang beli 100 untuk 1.000 orang, berapa? Aduh, lama-lama ya. Iya. Itu semakin repeat ordernya tinggi, maka akan semakin banyak keuntungan kalian. Ya. Dan jangan lupa ketika kalian untung banyak, terus jangan terus serakah mengambil yang lebih banyak lagi, tidak. Tetap stabilkan seperti itu, diperbaiki, kita inovasi lagi yang lebih bagus lagi. Gitu. Ya. Nanti ketika ya, dilanjut lagi, maaf ya. Nah, nanti ketika kalian sudah lulus ataupun saat ini, ya tidak usah menunggu lulus, kalian sudah mulai berwirausaha, itu sangat baik sekali. Ya, bahkan ada anak-anak SD yang sudah mulai berwirausaha. Jangan takut gagal. Ya, jangan pernah malu untuk menawarkan jualan kalian. Misal kalian, kok jualan kayak gitu, tidak masalah. Abaikan itu, anggap saja itu angin lalu untuk menempa kita sehingga mental kita menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Kalian jadi pengurus OSIS, nantinya kira-kira tetap mau ikut berjualan dan ikut andil di kedai siswa di sana, atau bagaimana kira-kira? Ikut andil. Ya, itu hasilnya untuk kalian sendiri nanti. Ya, dan untuk operasi siswa yang nantinya hasil juga akan dibagikan ke kalian lagi. Ya, itu lebih menyenangkan dari kalian, untuk kalian, oleh kalian juga pelakunya ya. Pelakunya kalian sendiri, nanti ada pembagian tugas seperti biasa. Mungkin kelas 10 mungkin baru belum tahu ya. Ya, nanti dikasih tahu oleh Mbak siapa? Rizka. Ya, Mbak Rizka. Oke, dia sudah mumpuni ya. Mas Aryo sudah tahu kinerjanya Mbak Rizka gimana, maka lebih lanjut lagi dipertahankan di sektif 6 ya. Ya. Oke, melaju ke tadi sudah wira, terus usaha. Berlanjut ke slide berikutnya Bu Yuni. Ya,
Masih ingat pelajaran fisika? Sekarang KWU loh. Kewirausahaan, kenapa nanti ada fisikanya juga? Kira-kira ada kaitannya tidak? Yang pernah diajar saya pasti tahu ya kan? Ada kaitannya enggak Mbak Sinta? Ada. Apa itu kira-kira, masih ingat enggak? Apa ya? Masih ingat rumus usaha? Usaha dalam fisika dengan usaha dalam kewirausahaan kira-kira sama atau tidak? Sama. Usaha adalah ya, dalam fisika usaha adalah banyaknya gaya dikali dengan perpindahan. Ya, tepat sekali. Usaha adalah gaya dikalikan perpindahan. Ya, itu saling berhubungan. Nah, sekarang perpindahan atau sebuah perubahan posisi, pindah berubah posisi, ya, itu adalah S sama dengan W per F. Ya, ingat sekali ini. S sama dengan W per F. W-nya ini adalah usaha, F-nya adalah gaya. Ketika kalian memiliki usaha yang tinggi, maka kira-kira kalian perubahannya di mana? Perubahannya jauh lebih baik lagi. Tetapi kita bandingkan lagi, ketika kalian menjadi sosok diri yang terlalu banyak bergaya, ikut tren yang luar biasa, ikut-ikutan kayak gitu, kira-kira gimana? Mungkin malah stuck atau turun. Ya, kurvanya akan berbalik lagi. Kalian akan memperburuk diri kalian sendiri. Tidak akan ada perbaikan pada diri kalian. Itu ketika kalian mengikuti gaya-gaya yang tidak jelas. Tapi ketika kalian fokus pada tujuan kalian, maka di situ akan muncul diri kalian yang luar biasa. Perpindahan yang melesat ya menjadi lebih baik lagi. Tidak lagi menjadi sosok yang hanya ikut-ikut gaya tetapi isinya zong. Siap berubah? Pemuda itu adalah baper. Apa itu? Bawa perubahan. Bukan baper. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Tapi baper di sini adalah bawa perubahan. Kalian siap berubah, membawa misi kalian sebagai anggota OSIS. Ya, OSIS yang bagaimana? Disiplin tentunya. Disiplin itu gimana? Luas kayaknya maknanya ya. Ya, apa makna disiplin menurut ketua OSIS? Ya, jadi menurut saya makna kata dari disiplin itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita agar sesuai dengan rencana atau keteraturan yang telah kita buat sebelumnya. Itu menurut saya. Ya, lanjut sebelahnya. Menurut saya disiplin adalah menerapkan nilai-nilai ketaatan dan keteraturan dan ketertiban. Satu lagi, menurut aplikasinya sekalian, Mas Rizal. Ya, disiplin dalam OSIS bagaimana? Baik, menurut saya disiplin menurut aplikasinya di OSIS yaitu bisa hadir menurut saya disiplin sesuai dengan contoh di OSIS adalah bisa hadir dengan mengikuti, misalnya mau dispensasi, nah itu harus izin dulu, membuat surat, lalu dicap ke Wanga 3, tidak
tidak boleh langsung bertemu dengan yang lain, tetapi harus ada peraturannya dulu dan itu harus ditaati terlebih dahulu. Sudah sepertinya itu. Oh, sudah. Terima kasih sekali ya. Ya, jadi ke realisasinya sudah pernah sebelumnya menjabat OSIS di SMP-nya? Oh belum. Apa organisasi sebelumnya? Apa? Ada pengalaman sebelumnya? Jadi di SMP cuma 2 guru, OSIS sama pramuka, dan ibu saya yang nggak ada. Oh belum pernah. Sekarang mencoba dan langsung jadi wakil. Luar biasa ya, bisa ya. Ya, jadi nanti tambah pengalaman lagi, lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Nah, di dalam kewirausahaan itu kan ada yang namanya sikap disiplin. Disiplin diri, disiplin itu sangat luas. Ya, baik dalam manajemen waktunya, ya. Ini tadi belum. Nah, poin ketiga di situ disiplin tinggi. Ya, di poin ketiga ada disiplin tinggi. Jadi 1, cerdas secara emosional, niat dan tekad kuat, disiplin tinggi. Ya, kira-kira kalau penjual itu cerdas apa tidak? Butuh kecerdasan tidak? Kenapa butuh? Padahal hanya jualan. Salah satu. Harus cari pasar yang tepat, kayak nyari konsumen yang tepat dan barangnya. Oke, mencari pasar ya. Atau yang lebih ngetren lagi namanya itu adalah sebuah target market yang tepat. Ketika kita target marketnya salah, maka di situ juga tidak akan laku jualan kita. Misal kalian mau jualan jajanan makaroni, jualannya ke lansia, mau beli? Mau dimakan? Tidak. Benar atau salah? Atau sebelah jualan ke lansia? Ke lansia gimana? Mau beli sebelah? Sudah bukan zamannya lagi, masanya lagi. Untuk konsumsi makan juga agak susah. Sebelah ke Bu Yuni jualannya. Tepat, usia-usianya Bu Yuni ini sangat cocok makanannya sebelah. Atau ke sama apa Bu? Oh iya. Kerupuk-kerupuk melar gitu. Arya senyum. Arya bahagia Bu. Ya. Ya, Arya bahagia dapat materi dari Bu Yuni ini, bahagia sekali Mas Arya ya. Bahagia apa tidak? Iya, Bu. Tidak. Seorang wirausaha harus bahagia apa tidak? Yo cerdas, yo duduk bahagia. Niatkan untuk kebaikan bersama nantinya ya. Jadi selain disiplin tinggi, di bawahnya lagi ada memiliki kemauan yang keras. Selain cerdas, kita harus punya tekad yang kuat. Percaya kemampuan diri. Kalau mau jualan nebeng, atau kita harus bisa? Atau cukup teman yang bisa, udah biarin Arya saja yang jualan, saya nggak usah, nggak apa-apa kok, kayak gitu. Tidak ya? Harus bisa jualan juga. Karena apa? Karena kalau kalian sudah menjadi penjual yang luar biasa, kira-kira butuh tim apa tidak? Butuh, ya. Timnya kira-kira memiliki karakter yang sama dengan kita atau yang susah untuk diajak komunikasi? Yang sama, satu visi-misi ya, harus kita samakan lagi nanti. Ya, nantinya kalian bisa merekrut banyak sekali karyawan atau merekrut banyak sekali tim seller, tim jualan kalian. Sudah ada bayangan? Sudah? Kira-kira ada berapa ribu tim seller? Belum ada. Rencana? Ya, berapa ya? Saya kerjanya sendiri. Masih sendiri? Iya. Kira-kira butuh tim apa tidak? Kalau di kerjaan saya jarang yang adanya tim. Kerjaan apa itu? Jual akun game. Oh, jual akun game.
Nanti kalau misalkan sudah besar lagi, akankah dikerjakan oleh diri sendiri? Ya. Oh, saya kan yang bisa, Bu, jadi saya ya kerja sendiri. Teman saya nggak bisa. Gimana kira-kira? Diajari. Buat akun yang baru lagi, ternak akun yang banyak, jual gitu. Untungnya lebih banyak lagi apa lebih sedikit kalau banyak tim? Banyak. Ingat tadi untung 100 tapi yang beli berapa ribu? Untung kalian jauh lebih besar daripada ketika ada pembeli 1, untung kalian 1000 hanya 1 orang. Ya, rubah mindset kalian, jangan langsung pokoknya saya untungnya besar, jangan. Tapi dirubah itu. Kemudian berani mengambil resiko malu, ya, resiko dimaki orang, resiko cuaca alam, gitu ya. Jadi sudah hal biasa. Kalau awal resiko malu tidak bisa kalian hilangkan, maka tidak akan jadi jualan. Ya, seperti itu ya. Kalau kalian pemalu, pendiam, ya, tidak tahu produk, kalian hanya diam saja, kira-kira di situ akan terjadi transaksi atau tidak? Hanya diam saja. Bu Guru kan mau ini ya, bawa masker ya, tapi Bu Guru cuma diam. Apa yang terjadi? Saya diam, masker juga diam. Paling orang ada yang tanya, ini masker siapa? Ya, seperti itu saja. Tidak ada next actionnya. Ya, tapi hanya tanya saja. Tapi ini diam. Tidak jadi. Seorang penjual biasanya memiliki karakter bagaimana? Cerewet ya? Ya, menawarkan produknya jadi cerewet. Ya, risiko apapun tetap kita jalani. Wah, dihina orang abaikan. Wah, itu menghina, mencaci maki. Wah, bahagia kita. Bahagia apa susah? Bahagia lah, iya. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Ya, kita dihina justru itu adalah sebuah apa? Motivasi. Anggap itu adalah hal yang baik, hal yang positif sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai pijakan untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, seperti halnya kisah saya sendiri ya. Sebelumnya banyak sekali, wah itu kok kayak gitu, ya, itu kok kenapa jualannya kok bisa laku terus? Oh itu toh, ya banyak yang ada hal negatif juga yang disampaikan, banyak sekali. Ya abaikan saja. Itu semua adalah doa mereka yang terlimpah pada kita semua. Kita tanpa minta ya. Kok kayak laris terus, kan? Wah itu sih gimana sih caranya? Kok kayak gitu terus di sini sih? Nggak apa-apa. Pertolongan Allah pasti datang pada saat yang tepat. Kalian yakin apa tidak? Ada yang tidak yakin? Semakin dihujat, semakin dicaci maki, semakin dipermalukan, ya, ketika dalam jualan itu, justru itu adalah pangkal tolak kalian. Yang pasti tangan-tangan Allah ya akan menolong kalian dan mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi, dan jualan kalian akan semakin laris. Kalian jangan takut itu. Bahkan mungkin satu hari itu bisa saja menghasilkan omset yang bukan omset, profit yang luar biasa. Belum tentu ya omset besar nanti ini profitnya besar. Profit yang luar biasa bisa saat kerja kalian satu hari bisa merupakan penghasilan orang lain dalam 1 bulan. Siap menerima itu? Siap dong, siapa yang gak mau ya? Kita aja kerja sehari, mereka kerja sebulan sampai capek, kita duduk manis. Sampai yang 29 hari buat tidur ya. Iya bisa Bu Yuni ya. Kita hanya mainan HP. Ya. Punya akun sosmed? Punya, gunakan. Bu Guru punya. Ya. Bu Guru punya, makanya bilang. Ya, ada fanpage. Fanpage buat apa Bu? Buat aku
akun promosi. Nanti di situ bisa untuk katalog produk kita yang akan kita jual. Terus untuk Instagram, saya buat selfie Bu. Ada hanya untuk selfie, posting. Hari ini saya makan ini. Oh, hari ini saya main sama teman-teman. Terus nge-vlog. Hai guys, apa kabar hari ini? Kayak gitu. Ya, hanya isinya itu saja. Oke lah, sesekali tidak masalah ya, boleh buat hiburan, mau isi akun. Oh iya boleh. Siapa tahu nanti dapat tawaran endorse ya, lumayan. Ya, ada tambahan lagi. Oke. Ya lanjut itu. Tadi berani mengambil resiko sudah ya, pantang menyerah. Nah, akun-akun kalian silahkan tetap terus diisi sampai mendapatkan follower dan like banyak. Semangat mengisi akun? Kenapa tertawa? Bu, saya kan manual jualannya. Ngapain ada HP? Kalau kalian tetap jualan manual. Kalian punya HP? Itu modal kalian apa bukan? Iya. Terus sudah digunakan untuk jualan apa? Atau apa yang menghasilkan? Cinta jualan apa Cinta? Masker Bu. Masker. Pesan. Oh, masker Pes. wajah. Hah? Masker. Oh, masker wajah. Ya, tetap laris ya. Itu lewat status WA atau sudah punya akun sendiri? Oh, status WA. Sudah lumayan ya, berarti HP-nya sudah menghasilkan. Nanti bisa jadi dari HP kecil, HP biasa saja, nanti HP lebih baik lagi dari hasil jualan. Teman saya udah punya HP bagus. Ya nggak apa-apa, wong dia jualan. Atau apa-apa? Kira-kira temennya punya HP bagus, kalian iri enggak? Atau termotivasi ingin memiliki saja tanpa usaha? Oh tidak. Tidak, harus ada usaha, kerja keras biar saya bisa punya HP bagus. Oh iya, HP bagus buat apa sih? HP bagus buat apa? Buat selfie ya? Buat selfie, biar gambarnya lebih bagus lagi. Bu, nanti di akun saya kan bagus. Iya. Jangan itu Bu. Oh gitu. Oh iya, buat editing. Ada yang jurusan MM di sini? Ada mana? 1, 2, 3. Wah, ini para ahli IT nih. Ini bagus sebenarnya. Multimedia itu sangat dibutuhkan atau sangat digemari untuk saat ini. Kayak saya misalkan untuk membuat sebuah desain flyer kayak gitu butuh orang yang memang ahli di bagian multimedia. Atau nanti bikin gimmick-gimmick gitu kan butuh ya. Nah itu dimanfaatkan, itu pakai HP yang sudah lumayan ya biasanya ya. Ya itu silakan. Pokoknya itu HP kalian hasil dari kerja kalian sendiri. Yang mana yang poin 7 itu pantang menyerah. Kemudian ke-8, jujur. Sudahkah Anda jujur pada diri kalian sendiri? Sudahkah? Atau jujur pada kedua orang tua kalian? Jujur? Ya. Izinnya untuk datang ke sini untuk kegiatan apa? LDKS menyampaikan sampai jam berapa? Sampai dengan jam berapa? 11 langsung pulang atau nanti mampir dulu? Oh langsung pulang ya, bagus. Berarti izinnya hanya kegiatan LDKS. Ada yang mampir dulu, main dulu? Mas Aryo? Kayaknya nyadot tatapahnya itu Bu Yuni. Gimana ya ini? Oh, pengen tidur ini Mas Aryo. Aduh. Ya, pokoknya kalian berusaha jujur menyampaikan izinnya itu yang benar pada orang tua ya. Dan nanti menjadi pengusaha pun juga pengusaha yang jujur. Jangan terus misalkan berat makanannya itu dijual 100 gram, bilangnya 120 gram.
Jangan ya, pokoknya sesuaikan dengan timbangan yang memang hasil pengukuran kalian sendiri. Kemudian kreatif dan inovatif. Apakah jika nanti kalian menjadi seorang produsen, itu semua produknya adalah orisinil hasil pemikiran kalian sendiri? Ya. Yakin itu diterima oleh pasar? Gimana? Harus orisinil itu produk sendiri? Iya, Bu. Iya. Wajibkah? Tidak. Pendapat lain? Harus orisinil produk sendiri? Tidak. Satu lagi. Wajibkah? Tidak. Kalau bisa produk sendiri lebih bagus. Jika itu bisa produksi sendiri, lebih bagus lagi. Yang dimaksudkan saya adalah orisinal itu asli, itu hasil karya kita sendiri, tidak nyontek, tidak apapun itu. Harus seperti itu atau tidak? Saya mau bikin masker kupu-kupu. Belum ada ya? Belum. Itu hanya permisalan saja. Belum ada. Kira-kira diterima pasar atau tidak? Belum tentu diterima. Ya, belum tentu diterima. Kalian milih menjual produk, ya, memproduksi sebuah produk itu yang nantinya kira-kira memang sedang dibutuhkan pasar, atau asal ngarang sendiri menurut kalian sendiri saja? Harus diterima oleh pasar. Berarti kalian harus mengetahui yang sedang dibutuhkan oleh pasar saat ini apa. Ya. Seperti halnya, misalkan kemarin saat pandemi kan itu masker luar biasa ya. Masker yang kalian pakai itu kan kebutuhannya sangat tinggi sehingga harga melambung tinggi. Itu para produsen semua produksi masker tetap laku karena memang itu yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Kalian misal mau memproduksi sesuatu, produksilah hal yang memang sedang diproduksi oleh pasar, bukan produksi asal-asalan. Berarti kreatif dan inovatif itu sangat dibutuhkan. Tetapi dalam usaha ada yang namanya nanti adalah ATM. Itu ATM bukannya di dekat bank sana itu ya? Itu ATM ya? Terus ATM-nya ini apa? Kok di sini ada ATM ya? A. Amati. T. Tiru. M. Modifikasi. Jadi kalian tidak asal meniru, ya, yang sedang dibutuhkan oleh pasar tadi acuannya. Itu kreativitas kita. Tetapi itu hal yang memang sedang dibutuhkan oleh pasar. Ada yang ketiga yaitu M, modifikasi. Kalian silahkan modifikasi produk-produk yang memang dibutuhkan oleh pasar. Hal yang sangat mudah, misal makanan khas Kebumen apa? Lanting. Lanting dulu semua produksinya apa? Semua merah putih atau hanya putih saja? Dulu ya, belum ada aneka rasanya. Saat ini sudah banyak sekali aneka macam rasa dari lanting itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi itu yang dibutuhkan. Tidak hanya asal-asalan. Ya, semuanya bisa diterima oleh pasar. Yang ke-10, ikhlas dan bersyukur. Katanya semakin banyak bersyukur, maka akan ditambah lagi nikmatnya. Nikmat apa itu? Rizki apa itu? Sangat banyak sekali dan sangat luas, tidak bisa dihitung satu persatu.
Dan rezeki ataupun nikmat itu tidak hanya berasal dari materi, tetapi bisa juga dari yang lainnya. Ya, kesehatan rezeki bukan? Nikmat bukan? Kalian bisa nafas seperti ini nikmat atau bukan? Sebuah nikmat. Oksigen dihitung harganya? Enggak. Kalau di rumah sakit iya, Bu. Kalau di sini gratis ya. Wah, luar biasa. Kalian mensyukurinya? Pernah ngeh kalian berpikir, oh iya ya, oksigen kok saya bisa menghirup ya? Padahal oksigen itu rumusnya kan O2. Apakah hidung saya mencari sendiri-sendiri mana O2, mana CO2 kayak gitu? Itu sebuah keajaiban yang luar biasa dari Allah atau bukan? Iya, sebuah keajaiban luar biasa. Pernah dipikirkan seperti itu? Nggak pernah. Oh, saya nafas, sudah nafas, kan? Ya, dan paling kalau pilek itu baru saya sambat, gitu ya. Ya, tidak pernah dipikirkan gimana caranya hidup saya kok bisa memilah-milah mana O2, mana CO2, mana H2O jika ada. Ya, tapi itulah Allah, kebesaran Allah yang sangat luar biasa sehingga kalian bisa menikmati hari-hari kalian yang sangat fantastis ya. Diberikan kesempatan dalam kali ini ya mengikuti LDKS itu sudah sangat bersyukur. Dijalani dengan ikhlas. Ikhlas tidak bisa ditanya. Dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat ikhlas? Tidak ada. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Tidak ada pamrih tanpa imbalan apapun, hanya Allah yang tahu yang akan membalasnya. Itu yang penting kalian nanti jalani aktivitas sebagai pengurus OSIS dengan baik ya, patuhi peraturan yang ada di sekolah ini. Jangan lupa ya. Nanti akan kami tayangkan sedikit video mulai dari yang pertama biar kalian mulai ada inspirasi bisnis ya. Yang ada omsetnya itu. Wah, kita harus mulai dari saat ini juga. It's been a long 6 years on the line of drifters, integrity faded, crocodile tears. Oh, trust me, darling, trust me, darling. So look me in the Usia berapa dia? 19 tahun. Apakah dia mulai langsung sukses seperti itu? Tidak. Kira-kira mulainya nanti setelah usia sekian puluh tahun atau sebelumnya? Sebelumnya dong, Bu. Ya, harus mulai dari sebelumnya. Pembentukan jadi seperti yang tadi itu membutuhkan waktu. Sampai kalian mungkin hanya berapa jam ya, profit beberapa jam. Tapi teman kalian yang lain bekerja sampai 1 bulan capek, itu bisa terjadi. Tapi itu butuh waktu, ya, butuh tekad, butuh usaha yang luar biasa. Dan jangan lupa yang penting adalah doa. Dan selalu perbaiki diri kalian, pantaskan diri kalian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siap ya? Oh, Muslim semua ya? Ya, oke. Alhamdulillah. Ya, ini untuk muhasabah diri kalian. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Itulah hidup kita. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Jangan suka mau menang sendiri. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh. Jangan suka mencela. Jangan suka memfitnah. Hiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman, saudara, dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoisme. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua canda tawa, hargai semua perbedaan. Percaya kualitas teman kita. Jaga perasaannya. Tutupi aibnya. Jangan sekali-kali terbersit buruk sangka dalam pikiranmu terhadapnya. Bantu ketika dia terpeleset. Sediakan bahu ketika dia menangis.
Tepuk tangan ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa kita. Bukan iri ketika dia dipuji orang. Bukan bahagia saat tahu dia sedih. Bukan kecewa ketika dia lebih maju. Bukan tertawa saat dia menderita. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah, Allah juga akan selalu bersama kita. Mari bersahabat, sampai Allah memanggil kita pulang ke hadiratnya. Ya, itu sebuah muhasabah diri. Perbaiki diri kalian. Ingat, berteman itu bukan karena ada apanya, tetapi apa adanya. Terima kelebihan dan kekurangan teman kalian. Jika nanti melakukan sebuah kesalahan, ingatkan, bukan berarti kalian mengolok-olok dia salah, bukan. Tapi ingatkan, ya. Siapa tahu teman kita itu sedang lalai, sedang lupa. Misalkan kok suka telat masuk di pelajaran tertentu, ingatkan teman kita. Ya, karena tugas utama kalian di sini adalah sebagai pelajar, sebagai siswa. Kalian harus mengikuti pelajaran, mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Ya, bukan terus nanti kalian sebagai pengurus OSIS terus gaya-gayaan, tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi biasa saja, usahakan kalian rendahkan diri kalian di hadapan orang lain. Tujuannya apa? Untuk melatih mental kalian sendiri. Tidak usah sok-sokan, saya kan mengurus OSIS. Tidak. Di mata Allah semuanya sama. Ingat, perbaiki diri kalian. Disiplinlah pada diri kalian sendiri. Jujur. Ya, seperti yang sudah sering disampaikan dan digembur-gemburkan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya. Nah, satu peringatan lagi, ya, satu lagi tentang masker karena di masa pandemi seperti ini. Sekarang kita terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang percaya COVID itu ada, dan kubu yang menganggap COVID hanya konspirasi. Aku gak mau bahas itu, udah terlalu banyak yang bahas. Aku cuma mau bilang sama kamu, ada dan tidak adanya COVID, benar atau salahnya teori konspirasi. Tidak ada salahnya toh kita menjalankan protokol kesehatan. Simple banget, hanya 3 langkah. 1, pakai masker. 2, jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan. Eits, itu bukan pilihan ganda ya. Semuanya wajib kita lakukan secara bersamaan. Lagi pula, ini yang memang seharusnya kita jalankan setiap hari, bukan? Ada atau tidak adanya COVID, demi kesehatan diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang sayangi tubuh kita, siapa lagi? Stay safe, stay healthy, stay happy, and be kind. Ya, itu tadi peringatan untuk selalu menjaga kesehatan diri kalian sendiri dengan cara menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dengan sesama. Ya, kemudian silakan bangun dari duduknya, biar berdiri semua. Siap. Tanamkan pada diri kalian bahwasanya saya kelak akan sukses. Yuk, katakan bersama-sama. Saya kelak akan sukses. Lagi. Saya kelak akan sukses. Sekali lagi. Saya kelak akan sukses. Oke, tepuk tangan buat diri kalian. Ya, silakan duduk kembali. Dan itu bisa kalian ulang-ulang ketika bangun tidur, ya, untuk merubah mindset kalian dengan harapan kalian tidak menjadi anak yang malas. Ingat, pembelajaran masih tetap berlangsung walaupun dengan cara online, ya. Tetap jaga kesehatan diri kalian sendiri dan ingat perbaiki diri kalian sendiri dan nantinya kalian akan menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan akan banyak manfaat untuk sesama.
Gitu ya, saya kembalikan lagi ke Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Indri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Setelah mendengarkan materi dari Bu Indri, siapa kira-kira di sini yang ingin berwirausaha? Belum ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada yang belum? Setelah mendengarkan materi Bu Indri, siapa yang ingin berwirausaha? Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebenarnya tadi Bu Indri masih ada beberapa hal yang ditutupi dan Bu Indri akan membuka sedikit. Sebenarnya Bu Indri adalah pelaku usaha yang sudah terkategori sukses, tapi Bu Indri tidak mau menceritakannya. Sebenarnya kalau diceritakan bisa untuk menjadi motivasi kalian, ya. Nah, bagaimana kok Bu Indri bisa menjadi pengusaha yang sukses? Tentunya tadi sudah memiliki 10 karakter wirausaha itu. Sudah jujur, sudah kreatif, disiplin, punya niat dan tekad yang kuat, ya. Jadi kuncinya untuk menjadi wirausaha itu adalah di tekad dan niat. Modal dan lain sebagainya itu nomor sekian, ya. Tapi yang penting niat dulu. Kalau sudah niat nanti nggak akan malu. Bu Yuni cerita sedikit. Bu Yuni ketika seusia kalian, Bu Yuni kebetulan adalah alumni SMK Negeri 1 Gombong. Bu Yuni ketika kelas 12, karena Bu Yuni memiliki keterbatasan finansial pada saat itu, ya. Sampai sekarang juga masih ada keterbatasan. Tapi pada saat itu benar-benar ada keterbatasan finansial dan Bu Yuni ingin berkuliah. Tahu apa yang Bu Yuni lakukan? Bu Yuni berjualan bubur dan keripik singkong di dalam kelas dulu, ya. Jadi dulu kan belum zaman WhatsApp. Jadi Bu Yuni jualannya manual. Ketika pagi hari bersamaan dengan berangkat sekolah, tasnya Bu Yuni selain isinya buku, alat tulis dan sebagainya adalah ditambah juga dengan produk jualannya Bu Yuni. Yang beli siapa? Yang beli ya teman-teman sekelasnya. Berapa profitnya pada saat itu? Profitnya tidak banyak, 10.000, ya, paling besar itu 10.000. Apakah Bu Yuni jualan produknya sendiri? Tidak. Bu Yuni mengambil produknya orang lain, atau kalau istilahnya sekarang adalah reseller, ya. Jadi ketika kita sudah punya niat, punya tekad, nanti pasti akan ada jalannya, ya. Sampai di perkuliahan pun Bu Yuni masih jualan, tapi ya Bu Yuni masih terus mencoba, belum menemukan titik suksesnya di usaha bidang apa. Jadi di bidang kuliner itu tadi, ya, waktu SMA. Di perkuliahan Bu Yuni menjual jam tangan dan kacamata. Nah, gagal lagi. Setelah lulus kuliah atau sedang menjadi guru, Bu Yuni menjual produk jasa atau ngeles, ya. Menjadi guru setahun Bu Yuni sambil ngeles. Nah, gagal lagi, ya. Bu Yuni rasanya ditutup. Nah, sekarang mencoba lagi, berjualan lagi. Apa yang Bu Yuni jual? Produknya itu remeh atau produk-produk kicik gitu, ya. Artinya apa? Kadang Bu Yuni berjualan milidi, ya. Kadang Bu Yuni berjualan kekele. Tahu kekele? Nah, di samping juga berjualan jilbab. Nah, jadi belum ada fokusnya. Kalau Bu Yuni kan sudah jelas, ya. Jualannya di bidang fashion tadi sudah menemukan kesuksesannya. Itu tadi kita harus mencoba, ya. Apa ya? Kamu tidak akan pernah tahu ketika kamu tidak mencoba. Siapa tahu ketika kamu mencoba, kamu menemukan jalan kesuksesan. Gitu, ya. Siapa yang mau berwirausaha? Masih sama, ya. Oke. Semoga apa yang disampaikan Bu Indri pada pagi hari ini bisa menginspirasi kalian.
Yang jelas 10 karakter wirausaha ini tidak hanya dimiliki oleh para wirausaha, tapi karakter ini harus melekat pada diri kita, terutama kalian sebagai anggota OSIS. Kalian adalah duta, ya, dutanya SMK Negeri Ngomong. Silakan memberikan contoh-contoh terbaik dari diri kalian kepada teman-temannya, ya. Orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Artinya ketika kalian bisa mempengaruhi orang lain ke dalam kebaikan, ke dalam ketaatan kepada kata peraturan sekolah, artinya kalian berhasil, gitu ya. Ketika ada temannya yang rambutnya panjang, diingatkan dengan cara yang baik. Mas, rambutnya dawa gue, udah Pak Hajar. Nah, kok ketemu Bu Yuni, kan gitu. Ketika ada temannya yang tidak memakai dasi, dari hal-hal kecil kalian bisa sebenarnya, ya. Jadi tidak kalian harus jadi wirausaha dulu baru punya karakter ini, tidak. Tapi karakter ini harus melekat ke diri kalian. Disiplin, tadi contohnya yang dikatakan bisa. Ketika dispensasi, ya benar-benar dispensasi, ya. Jangan bikin surat dispen malah kalian main atau tiduran di UKS atau ngobrol di ruang OSIS sampai sore sampai malam, ya. Ketika menggunakan dispen, ya dispennya digunakan dengan sebaik mungkin. Artinya ketika dispennya untuk membuat proposal, ya benar-benar membuat proposal, itu ya. Nah, terus jujur dalam kehidupan di lingkungan manapun kalian harus jujur, ya. Yang jelas itu kalian harus mempengaruhi orang lain, mempengaruhinya hal yang baik. Nah, biar bisa mempengaruhi, ya kalian harus baik dulu. Mulai dari seragamnya, kalian harus lengkap dulu. Rambutnya harus sesuai dengan peraturan dulu. Kalau kalian rambutnya panjang, memperingatkan gara-gara keguguran? Enggak, itu ya. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, yang baik diambil dan diaplikasikan, ya. Yang namanya hidup pasti ada gagalnya, tapi jangan hitung gagalnya, tapi hitunglah berapa bangkitnya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum Bu Yeni tutup, ada yang mau bertanya pada Bu Indri? Satu pertanyaan. Masalah mesin tahun, udah ngabe. Oke, bisa. Apa yang mau ditanyakan? Pada Bu Yuni. Oh, pada Bu Yuni. Kepada Bu Indri. Iya, silakan. Bu izin bertanya, kan selama ini saya ikut berbisnis online. Nah itu belum, saya itu hanya online doang di media sosial, di posting. Nah itu tidak menggunakan data asli saya, akun asli saya. Itu tidak apa-apa kan Bu, misalnya? Dagangnya tidak menggunakan akunmu ya? Iya. Pakai akun siapa? Buat akun baru, tapi yang data, misalnya muka saya nggak kelihatan, jadi orang-orang ini nggak tahu kalau itu saya yang jual, tapi amanah ya tetap amanah kayak gitu Bu. Termasuk jujur apa enggak gitu ya? Iya. Kan tapi kalau bisnis online itu ada sistemnya Bu, kayak rekening bersama kayak gitu, jadi nggak langsung transfer barang dikirim, nggak langsung kayak gitu. Yang penting amanah. Pertanyaannya apa nggak apa-apa saya melakukan seperti itu? Ya lebih baiknya kalau ingin lebih meningkatkan lama, kayaknya kan orang-orang kan kayaknya lama-lama itu ingin meningkatkan lah ya, nggak mau ada perubahan, nggak ada perubahan terus, kayaknya ditingkatkan. Nah, lebih baiknya saya buka diri saya sendiri atau tidak usah Bu. Oke, terima kasih Mas Rizal. Jadi pertanyaannya, Mas Rizal itu kan punya akun bisnis Bu. Nah, tapi bukan menggunakan dirinya Mas Rizal sendiri. Nah, itu kira-kira bagaimana baiknya? Karena Mas Rizal ingin membesarkan usaha tersebut. Nah, mohon arahannya dari Bu Indri. Baik, saya coba menjawab ya. Jadi ketika kita sudah main di dunia online
ketika kita ingin besar, orang-orang kan nanti ketika sudah besar itu pengen tahu siapa sih dia pemiliknya gitu ya. Iya kan enggak? Nah, kalau kita menggunakan akun yang tanda kutip bukan ya itu tadi tidak jelas ya, karena itu akun tidak jelas, maka saya sarankan Mas Rizal silakan membuat akunmu sendiri, tunjukkan dirimu sendiri, branding dirimu sendiri, sehingga nanti banyak orang yang kenal, lebih banyak lagi customermu gitu. Jadi silakan nanti siapapun itu, branding pada produk diri kalian itu sangat penting. Yang penting itu adalah originalitas dari dirimu sendiri, bukan nempel di tempat lain. Ya, karena itu nanti akan memunculkan kepercayaan pelanggan kepada si pemilik akun tersebut. Semakin tinggi branding kalian, maka akan semakin tinggi nilai trust customer. Gitu ya. Bisa diterima? Oh ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Indri yang sudah memberikan jawabannya. Satu pertanyaan lagi dari siapa? Yang ingin berwirausaha. Bu, biar saya dapat reseller bagaimana caranya? Kan bisa. Bu, biar saya profitnya meningkat bagaimana? Bu, kira-kira produk apa yang sedang diminati pasar sekarang? Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Cukup? Yakin? Bu Yuni menghadirkan pemateri bandel loh. Cukup? Oke, kalau sudah cukup, semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Silahkan melanjutkan kegiatan berikutnya. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi!